Ibu, sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Cici Watisa. Cici. Saya memang kalau tulisannya ejaan lama ya, ejaan lama nih. Ya. Cici. Dibacanya Cici. Cici. Bapak Ibu jangan panggil Ibu Teji-teji ya. Teji. Kalau anak-anak muda saya lihat di sini kan pada masih muda ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Ada yang masih muda, ada yang anak-anak saya juga ya. Nah, kalau bagi anak-anak muda tulisan seperti ini pasti dibacanya Teji-teji. Teji. Ejaan lama dibacanya Cici aja, jadi saya namanya Ibu Cici. Cici. Oke, itu alhamdulillah. Kenapa sih Bu Cici emang udah tua? Ya emang udah tua juga. Tapi mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu tua. Hanya ini alhamdulillah pemberian ayah saya yang mungkin saat itu ya ayah saya kan almarhum sekarang ya. Saat itu memang hurufnya masih seperti itu. TJ itu C, terus ada DJ itu J ya, dan seterusnya. Tapi bagi saya alhamdulillah banyak yang bilang ke saya Bu Cici mah kayak yang udah tua namanya pakai TJ, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya bersyukur ternyata ini membawa berkah ya, alhamdulillah. Nah ini nama saya. Sehari-hari tadi sudah dikenalkan, sehari-hari tugasnya sebagai pengawas TK di Kabupaten Bandung. Yang sebelumnya di sini juga banyak teman-teman saya, sahabat saya. Sebelumnya saya guru TK, dari guru TK, kepala TK, dan kurang lebih 4 tahun lah saya jadi pengawas TK, ya. Alhamdulillah. Jadi ya. Mungkin dunia saya dunianya di dunia pendidikan anak usia dini. Nah, di sini kan berjumpa dengan kakak-kakak kita, ada yang SD dan SMP. Kalau kami mungkin masih di PAUD ya. Nah, itu ya. Iya. Jadi kita masih usia masih TK. Nah, kalau saya tinggalnya di Bumi Ranca Eki Kencana, jadi Kabupaten Bandung, ya. Nah, ada tugas lain, saya juga tadi sudah dikenalkan pengurus PGRI di Biro Pengembangan Pendidikan Khusus Formal dan Non Formal. Itu ya bidang saya, dan di IGTKI PGRI, IGTKI itu Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, karena saya memang senang berorganisasi dan dari dulu juga dari mulai cabang kabupaten, sekarang di Provinsi Jawa Barat sebagai sekretaris 2 di Provinsi Jawa Barat. Nah, selain itu saya juga asesor dan PDM ya, asesor, kemudian ya ada tugas narasumber, tapi narasumbernya adalah narasumber PAUD seringnya, ya narasumber PAUD. Ya alhamdulillah saya sudah bersilaturahmi lah, kalau secara ini mungkin adalah kalau dihitung Sabang sampai Merauke ada. Beberapa provinsi sudah masuk semua, baik itu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Irian Jaya, alhamdulillah. Nah, walaupun belum semua kabupaten kota, tapi paling tidak sudah terkunjungi lah ke beberapa provinsi itu. Ini ada berkah, baik itu tugas dari Kemendikbud ataupun tugas sebagai penulis. Nah, karena saya juga menulis, Bapak Ibu, saya senang menulis. Ya, di sini siapa yang suka menulis? Suka. Ada yang hobi menulis? Hobi Bu. Alhamdulillah. Pasti semua juga suka menulis kan? Suka banget. Menulis apa? Nulis status WA. Nulis status, nulis WA itu juga. Tapi mungkin sekarang untuk koran, ya, koran itu agak melempem sekarang karena sudah digital. Dulu mah Bu Cici sekali tayang, padahal belum tahu bahwa itu bakal dapat uang, kirimkan aja gitu ke sana. Terus ditelepon, Bu Cici sudah ditayangkan, silahkan diambil honornya. Ada honornya?
ada, jadi sekali tayang itu dapat uang 300.000. Iya. Dulu tahun 2012-an lah, ya. Jadi ada seperti itu. Akhirnya seneng kan, nulis lagi aja, ditayangkan. Ya istilahnya itu kalau secara ini karena hobi nulis, nah itu kemana walaupun niat awalnya tidak dipikir dapat uang, tapi ternyata dapat uang. Begitupun untuk buku, ternyata masya Allah. Nah, yang saya ceritakan di sini ini adalah untuk membangkitkan semangat teman-teman, gitu ya, bahwa saya yakin bahwa semuanya ini punya kecakapan, semuanya punya hal yang bisa dioptimalkan, ya teman-teman. Apalagi saya dengar tadi bahwa peserta hari ini adalah pegiat-pegiat literasi. Nah, aplaus dong buat semua peserta. Nah, pegiat-pegiat literasi. Apakah itu literasi dalam hal menulis, ya? Menulis apa aja, ya? Ataupun mungkin literasi digitalnya pasti saya yakin Bapak Ibu itu sudah lebih hebat karena lebih mudah, ya. Anak-anak muda itu biasanya sudah lebih oke lah dalam hal digital. Nah, paling tidak hari ini, ya, saya menyampaikan tentang literasi digital ini. Nah, bahwa apa sih pengertiannya, manfaatnya, kemudian ruang lingkupnya di mana aja. Karena kita yang hadir di sini adalah Bapak Ibu guru, ya, termasuk mungkin ada kepala sekolah. Dan mohon maaf, ini mohon izin kepada para pengawas, ya. Saya di sini berdiri bukan berarti untuk menggurui. Tidak ya, untuk Bapak Ibu semua juga bukan untuk menggurui. Tapi ini sharing. Mohon izin saya untuk bercerita dan menyampaikan materi. Saya yakin Bapak Ibu ini mungkin sudah sering mendengarkan materi ini, baik dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Disdi, ataupun melalui webinar, atau bahkan mungkin melalui apa yang Bapak Ibu baca, gitu ya, langsung. Nah, tapi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bagi yang baru mendengarkan bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan informasi. Bagi yang sudah tahu, katakanlah sudah sering mendengarkan, mudah-mudahan lebih kuat lagi menguatkan informasi atau materi yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, dan kemudian apa yang dipahami mudah-mudahan bisa dioptimalkan dan bisa diimplementasikan. Setuju tidak? Setuju. Ya. Nah, itu mungkin untuk perkenalannya, gitu ya, untuk perkenalannya. Tapi hobi saya ini memang pertama berorganisasi, kedua saya hobi mengajar. Saya senang ya isinya belajar mengajar itu senang banget, gitu ya. Nah, karena apa? Ya karena insya Allah mudah-mudahan berpahala, ya. Ya istilahnya walaupun satu ayat tapi ya ataupun walaupun sedikit ilmu yang saya punya, jika disampaikan dan bermanfaat itu mudah-mudahan menjadi amal jariah. Ya. Apalagi Bapak Ibu nanti sampaikan lagi atau diimplementasikan. Nah, itu diantaranya hobi. Yang kemudian hobi ini pun mungkin teman-teman semua juga insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan, ya. Termasuk saya keberkahan banyak bisa bersilaturahmi, ya, banyak saudara, banyak teman. Membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini literasi digital. Jadi untuk literasi digital itu banyak sekali untuk rambu-rambunya. Di sini menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan informasi dan memanfaatkannya secara
secara sehat. Ada yang tidak sehat? Ada. Banyak informasi yang negatif yang kemudian diimplementasikan oleh orang-orang tertentu. Nah, itu tidak sehat. Ya. Kemudian di sini juga misalnya bijak, harus bijak kita memilih literasi digital yang mana, bacaan mana, ya, yang bisa kita ambil. Nah, makanya suka banyak permasalahan, terutama sekarang yang ramai di televisi itu ya, yang kan udah ada undang-undang TTE itu ya. Nah, itu ya. Jadi artinya nge-hack dan sebagainya itu sangat bahaya. Nah, terus cerdas, ada cerdas, cermat, tepat kita memilih informasinya, dan patuh hukum. Nih di garis bawahi ada patuh hukum. Karena mudah tidak untuk menyalahgunakan digital? Mudah banget, ya. Dino status oke, ayah weh, ya. Kalau kurang kita kepekaan atau kurang apa ya istilahnya, kita tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Kadang-kadang ada orang yang di status itu dia sedang sakit hati sama siapa, tulis di situ. Dia mau marahin orang, tulis di status. Ada yang enggak? Ada. Terus ada yang ditujukan ke anak-anak, tulis di status. Status itu yang baca siapa? Banyak yang baca itu banyak. Apalagi kalau misalnya masuk ke IG, YouTube, ya. Nah, ini menjadi mendunia. Kemudian dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat nih. Jadi literasi digital itu kecakapan menggunakan media digital dengan beretika, ya, dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Terus ada suatu keterampilan dan kemampuan seseorang untuk memahami dan memanfaatkan informasi dan teknologi digital, paham dan memanfaatkan, ya, literasi digital ini. Contoh literasi digital, pertemuan secara virtual misalnya atau Zoom meeting, ya. Contoh itu laku banget pada zaman COVID, ya. Sekarang masih webinar masih ternyata dirasakan luar biasa. Banyak sekali manfaatnya, ya. Dulu kita mungkin merasa canggung ketika diperkenalkan dengan Zoom meeting ataupun Jimit dan sebagainya. Merasa gimana ya waktu zaman COVID itu, ya. Tapi Masya Allah, ya, itu kecerdasan luar biasa. Ada kecakapan digital yang dioptimalkan. Nah, sampai sekarang itu malah masih digunakan walaupun sudah tidak masa COVID lagi. Kalau rapat atau ada pertemuan yang mungkin lebih efektif, ya daring saja ketika kita bisa daring. Nah, termasuk misalnya komunikasi melalui email, media sosial, arsip digital, e-book, perpustakaan digital, dan lain-lain, ya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk indeks keberadaan digital, ya, Digital Civility Index Indonesia. Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021-2022 sebesar 77,2%. Sekarang 2024. Wah, ini sudah mungkin hampir 100%. Pengguna internet adalah generasi muda dengan usia 13 sampai 18 tahun itu 99%. Menunjukkan tingkat keberadaan pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 29 dari 32 negara se-Asia Tenggara. Ya, kategorinya sangat buruk. Nah, di sini menggambarkan perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk risiko terjadinya penyebarluasan berita bohong, hoax, ujaran kebencian, diskriminasi, bullying, pelecehan, penipuan, pornografi, teror, dan lain-lain. Ini mudah banget, sangat mudah.
ketika melakukan bullying bisa melalui digital bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Ternyata bullying itu bukan hanya kekerasan fisik aja. Ya, tapi ada kekerasan cybercrime. iya. Ada kekerasan emosional. Ya. Kekerasan emosional kepada anak contohnya seperti apa? Ya. Membeda-bedakan, ya, atau memarahi anak di depan umum, termasuk memojokkan, kamu ini nggak bisa, atau membanding-bandingkan, itu jangan dikira itu sudah termasuk bullying, ya, itu. Jadi ada kekerasan, ada yang disebut kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik mah sudah biasa.